ya kita lakukan kuliah daring ya. Terima kasih sudah masuk ke perkuliahan secara daring. Nah, untuk hari ini kegiatannya nanti diawali dengan kuliah ya. Lalu nanti dilanjutkan dengan eh, kegiatan aktivitas tugas ya secara berkelompok ya. eh, 1 sampai 2 orang silakan, kalau ingin sendiri silakan, kalaupun ingin berkelompok juga silakan, maksimal 2. Dan nanti presensi juga didasarkan pada eh, kegiatan aktivitas ini ya, apa tugas berkelompok ini ya, nanti kalau Anda submit. Jadi tidak Anda tidak perlu apa namanya presensi secara online seperti biasanya. Jadi setiap di mata kuliah saya nanti presensi didasarkan pada adanya aktivitas ya. Kalaupun libur ataupun saya tidak ada, maka atau tidak ada kuliah ya, itu maka ya tidak perlu ada presensi ya. Kecuali kalau ada semacam penugasan-penugasan tertentu. Ya, untuk hari ini kita melanjutkan materi kuliahnya berkaitan dengan statistik ya. Dan sebelum saya menyampaikan materi ini, saya ingin menyampaikan informasi lebih lanjut lagi. Selain tugas ya, nanti setelah selesai kuliah ini saya berikan waktu 1 jam ya, mulai jam berapa tadi ya, 4.30 kira-kira atau 4.40 nanti, sampai 1 jam ya, diberikan durasi 1 jam. Nah, untuk berikutnya ini silakan bergabung di WA grup ya, WA. Nah, karena ada informasi berkaitan dengan kuliah daring berikutnya, eh, khususnya terkait dengan praktek penggunaan software ProModel yang nanti akan disampaikan oleh eh, kalau nggak salah ya antara Mas Dinal atau Mas Ibnu ya, itu nanti secara daring ya, nanti hari Rabu minggu ini ya, Rabu minggu ini jam 7 malam nanti saya susulkan informasi lebih lanjutnya, baik itu nanti eh, link Zoom-nya ya, kalau nggak salah nanti ada link Zoom. Nanti akan saya susulkan. Nanti ada 5 kelas A sampai E nanti yang masuk dalam Zoom itu. Jadi ini karena kelas besar, mohon diharapkan ini nanti juga ada perhatian khusus ya ini ya. Karena kalau kelas besar itu tidak mudah untuk menerima apa masukan-masukan ataupun kalau ada kendala-kendala ya. Jadi dipersiapkan aja software ya yang sudah terinstall ProModel, khususnya saya sudah berikan link di Spada di paling awal ya, paling atas itu ya, nanti silakan di-download aja ProModelnya. Kalaupun ada yang sudah punya silakan bisa pakai ya. Intinya nanti kita pakai ProModel yang masih terbatas ya, yang free version ya. Yang terakhir kalau tidak salah ada versi 2019 kalau tidak salah, atau namanya ProModel keberapa gitu ya. Tapi apapun itu nanti eh, saya pikir itu untuk softwarenya itu relatif tidak banyak perubahan ya nanti. Kalaupun ada 1 2 hal nanti bagian menu-menunya yang belum diaktifkan, itu nanti silahkan bisa menyesuaikan. Oke, baik. Ini untuk hari ini sekilas materinya ya. Nanti dilanjutkan dengan tugas apa namanya kayak yang berkaitan dengan pembangkitan bilangan random. Ya, nanti setelah berikut nanti saya akan sampaikan secara apa lebih mendalam. Ya, untuk materi ini berkaitan dengan statistik ya, saya coba review karena sudah pernah mendapatkan materi statistik sebenarnya, yang intinya nanti akan digunakan khususnya dalam hal validasi ya, validasinya. Nanti juga ada secara spesifik jumlah replikasi dan ada eh, perbedaan antara jenis simulasi yang digunakan. Ini sudah saya sampaikan secara sekilas ya, terminating dan non-terminating. Terminating itu kalau ada awal dan akhir dari suatu sistem apa ketika itu apa namanya berjalan ya.
mulai dari jam 8 sampai jam 4 misalkan ya itu ya, itu terminating, jadi ada penghentian sistem dan ada yang mengawali suatu sistem. Nah, kalau yang non itu prinsipnya itu berjalan terus sistemnya itu ya. Itu 24 jam misalkan itu ya. Ada industri-industri tertentu yang berjalan 24 jam. Ada tidak hanya industri manufaktur tapi juga ada service ya, service industri. Misalkan seperti K24 itu non terminating ya, apotek K24 itu. Oke, nanti ada apa namanya? Cara-cara yang berbeda dalam hal kita menangani sistem yang sifatnya terminating ataupun yang non terminating. Oke, kaitannya dengan sebelumnya ini ada random ya, kita sudah sampaikan salah satu cara untuk membangkitkan bilangan random yang kaitannya dengan ketidakpastian ya, karena sistem itu berperilaku secara tidak pasti walaupun itu bisa kita berikan pendekatan pola ya, ada pola karena karena apa namanya, kita bisa dekatkan yang menggunakan pola tertentu ya, distribusi misalkan ya, itu suatu eh, pendekatan menggunakan pola ya untuk menangkap ketidakpastian. Nah, ini itu harus kalau kita tadi sampaikan validasi, maka tentu kita harus bisa meniru perilakunya itu sendiri. Nah, gimana cara untuk memastikan kita bisa meniru tadi, eh, di di kita lakukan suatu verifikasi dan validasi. Jangan kebalik ya, verifikasi dulu baru validasi. Nah, verifikasi itu prinsipnya sudah kita sampaikan sebelumnya di materi sebelumnya. Ini secara spesifik menentukan apakah model simulasi telah berjalan benar sesuai yang diinginkan. Itu ada banyak hal yang bisa kita lakukan ya, kalau kita punya konseptual ya, model konseptual lalu kita masukkan ke dalam model simulasi, itu kalau kita jalankan ya, itu keluar errornya atau tidak ya, syntax error ataupun semantic error. Ada cara berpikir logik alur sistem itu berjalan ya, misalkan setelah customer datang lalu harus mengantri atau harus eh, menunggu atau harus memanggil atau harus langsung dilayani. Setelah dilayani atau setelah diproses suatu customer atau suatu barang itu harus apa namanya, dilanjutkan ke tahapan proses berikutnya apa. Nah, itu yang namanya verifikasi. Ya, ini bisa dilihat dari ini ya, sintak errornya dijalankan error atau tidak, atau banyak, atau dilihat kodenya ya ataupun lognya, log log apa namanya, tiap kalau dijalankan biasanya ada semacam apa istilahnya itu, informasi dari dari softwarenya itu sendiri, apa yang dilakukan, apa yang berjalan di software itu ya, misalkan entity sedang apa atau seterusnya ya, ataupun dilihat dari animasinya ya, itu debug juga sama tadi seperti apa, eh, adanya error atau tidak. Oke, ini teknik verifikasi ya. Eh, Lalu berikutnya validasi, menentukan apakah model yang sudah dibuat setelah setelah terverifikasi ya. Jadi urutannya setelah terverifikasi, nah kita masuk pada apakah model yang dibuat itu sama atau tidak, yang dilihat dari kinerjanya. Nah, kinerjanya itu bisa dilihat macam-macam ya. Ada yang dilihat dari apakah sama ya waktu layanan dari model simulasi dengan waktu layanan di realita, ataupun jumlah konsumen yang masuk, jumlah produk yang diproses. Eh, itu macam-macam kinerja yang Anda tahu semuanya. Kalau di sistem produksi kinerja apa yang diukur. Nah, hati-hati di sini di bagian validasi model itu, pernah saya temui ya ketika saya menguji ya, bimbingan dari dosen lain ini, ada yang belum benar dalam hal validasi. Sekali lagi, tadi saya sampaikan ada banyak kinerja kinerja sistem yang dibandingkan antara model apa simulasi dengan real yang nyata atau realitanya. Ya, macam-macam. Nah, ketika Anda buat suatu model simulasi, ya
Idealnya memang semuanya ya, tentu idealnya semua dibandingkan, cuman ada keterbatasan waktu atau bisa kita pilih ya salah satu kinerja yang merepresentasikan keseluruhan apa namanya validasi ya, walaupun tidak belum tentu ya. Nah, salah satu caranya adalah Anda bandingkan kinerja yang paling akhir ya. Kalau Anda bicara, Anda ketahui sistem itu ada input, proses, output, maka yang Anda bandingkan outputnya yang paling akhir dari suatu rangkaian proses ya, yaitu output ataupun throughput ya. Kalau bahasanya di simulasi ada yang namanya throughput atau produktivitas, itulah yang Anda bandingkan. Walaupun bisa jadi belum tentu kalau produktivitasnya sama, eh, juga bisa apa namanya merepresentasikan sistem nyata. Bisa jadi yang bagian sebelumnya itu belum benar ya, bagian lah apa namanya proses-proses sebelumnya. Ya, tapi paling tidak kalau sudah paling akhir itu paling tidak bisa paling tidak ada tingkat keyakinan tinggi bahwa sistemnya sudah yang Anda buat ya sistem apa model simulasi yang Anda buat sudah bisa merepresentasikan sistem nyata. Nah, itu hati-hati karena saya pernah menjumpai yang dibandingkan adalah tidak di bagian akhir tapi di tengah-tengahnya saja. Ya, jadi hanya satu yang dibandingkan, itu pun di bagian tengah-tengah, bukan di bagian akhir dari sistem itu hati-hati sekali. Nah, kalau saya minta untuk bandingkan yang akhir paling tidak minimal satu, yaitu boleh dua, tiga untuk konfirmasi kebenaran dari sistem apa namanya model simulasinya itu. Oke, itu hati-hati sekali ya ini ya ini ya, memang kalau di buku tidak banyak membahas, dia hanya membahas ya validasi model, cuman mana yang dibandingkan, kinerja mana yang dibandingkan, tentu secara logik adalah yang bagian akhir paling tidak minimal. Kalau di bagian tengah yang Anda bandingkan eh, bisa jadi yang bagian seterusnya itu kan ada yang belum bisa kita verifikasi kebenarannya setelah apa di tengah rangkaian proses ya itu ya. Oke, itu validasi ya. Untuk teknik validasi ya secara umum performansi akhir ya hati-hati di sini atau bagian tertentu itu idealnya tentu ini harusnya itu ini dulu ya. Akhir kalau sudah akhir boleh nanti tambahan yang lainnya. Hati-hati ini ya. Kita bisa pakai apa namanya uji statistik nanti akan saya sampaikan sekilas. Eh, Nah, ini juga bisa Anda gunakan uji sensitivitas kalau ada yang dirubah bagian dari sistemnya, entah apa namanya mesinnya, jumlah mesinnya atau kapasitasnya ataupun yang lain-lain ya untuk melihat perubahannya. Ya, kalau Anda punya masukan perbaikan, ya tentu kan sistem itu dirubah. Ya, mana yang dirubah? Apakah jumlah servernya, apakah kapasitasnya, ataupun ada buffer ya, buffer pun juga ada kapasitasnya. Kalau Anda bicara sistem produksi kan ada buffer ya, tempat inventory sementara ya itu bisa Anda apa namanya rubah-rubah itu untuk melihat perubahan setelah ya setelah Anda eh, sudah kalau sudah berhasil meniru sistem nyatanya ya baru silakan kalau Anda ada punya usulan-usulan perbaikan nah itulah yang menjadi ini kalau di simulasi menjadi keunggulan ya untuk atau kelebihan ya kelebihan untuk melihat perubahannya tanpa perlu diimplementasikan. Oke, itu ya. Jadi ada perbandingan data nyata dan di simulasi. Ini nanti kita coba sekilas review uji student ya untuk menentukan apakah sampel dari kedua model baik sistem aktual maupun yang model itu sama ya. Sama. Kenapa pakai student ya karena ada sampel bisa jadi kurang dari 30 karena keterbatasan waktu ya. Tentu yang ideal itu normal lebih dari 30 biasanya itu bisa kita gunakan. Ataupun F-test ya ini ya kalau lebih dari satu ya. Eh, nah ini uji student T ya kalau masih ingat berarti ini adalah uji beda. Uji beda itu berarti uji dua sisi ya. Beda itu bisa lebih baik bisa tidak lebih baik ya. Tapi ini intinya untuk karena kita ingin
membandingkan antara sistem aktual yang nyata dengan model simulasi, maka kita pakai uji beda. Nah, kalau Anda punya usulan ya untuk merubah sistemnya itu untuk lebih baik, maka ujinya adalah uji beda satu sisi ya, lebih baik ini lebih dari ya, ini diganti lebih dari atau kurang dari, silakan mau pakai yang mana ya ini ya. Satu sisi ya, kalau ini kan dua sisi karena kita ingin melakukan validasi model aktual dengan yang apa namanya simulasi. Ya terserah Anda mau memakai yang mana ya, hati-hati dengan ini sistem. Kalau yang uji beda nggak masalah ya, tapi kalau yang eh, uji apa beda untuk yang satu sisi ya, lebih dari atau kurang dari, silakan diposisikan ini ya. Ya. Oke, ini saya pikir ini direview kembali di statistik ya untuk uji ini ya, uji student T, kenapa pakai hitungan seperti ini SP. Ini standar deviasi tapi gabungan pool ya, gabungan tuh pool di pool ketika itu punya asumsi, tentu asumsi variasi atau variasinya itu sama ya. Ketika variasi sama maka bisa digabungkan di sini. Tentu ini S-nya S sampel ya, bukan variasi populasi ya. Tadi saya menyampaikan variasi populasinya yang sama, tapi ketika Anda lakukan sampel, ini kan sampelnya bisa jadi yang ini yang beda, tapi makanya dipulkan ya menjadi eh, estimasi standar deviasi yang apa gabungan atau yang eh, diperkirakan sama. Tuh. Itu ya, ini nanti silakan nanti saya juga bisa menyampaikan secara spesifik apa namanya uji student yang lain itu ya. Ada yang full, ada yang tidak ya. Ketika variasinya tidak sama, ya kalau ini harus sama, ya kalau ini variasinya harus sama karena Anda meniru perilaku sistem aktual, maka variasinya sama. Variasi populasi, maaf, variasi populasinya sama. Kalau yang ini kan dari sampel ya, standar deviasi sampel. Oke, untuk tingkat signifikansi ya alfa biasanya 5%. Ada T kritis ya pada dua sisi ya, dua sisi setengah alfa ya, karena dua sisi maka setengah alfa dengan derajat kebebasan tergantung dari jumlah sampelnya. Nah, ketika jumlah sampelnya ada N1, N2, maka jumlah sampelnya bisa beda antara jumlah sampel yang Anda observasi di aktual, ya, berapa kali sih Anda harus observasi, bisa jadi beda, tidak harus sama dengan berapa kali Anda menjalankan atau running model simulasinya. Atau nanti istilahnya replikasinya, ya, berapa kali direplikasi atau dijalankan berulang kali itu. Ya, sama kalau yang ini adalah berapa kali Anda melakukan observasi. Oke, ini ya, ini uji beda. Ya, nah, diharapkan nanti berada dalam apa namanya posisi ini ya sehingga tidak ada beda yang signifikan itu. Ini contoh uji apa student T bisa diperhatikan di sini ada 15 12 kali pengambilan apa data atau observasi, lalu untuk yang simulasi tidak harus 12. Anda kalau punya waktu lebih banyak ya silahkan itu bisa sampai 15 lebih dari apa data history, ataupun Anda juga bisa kurang dari data history. Nah, penentuan jumlahnya, ya, penentuan jumlahnya Anda sudah pelajari berapa sih minimal sampel yang diperlukan untuk apa namanya pengambilan data ya, ya. eh, Ketika itu diketahui, saya coba lompat dulu. Ketika Anda menentukan, bukan diketahui, ketika Anda menentukan eh, berapa error ya yang Anda ingin harapkan ya. Ketika Anda punya keinginan ataupun harapan errornya kecil, ya kalau ini kecil, maka tentu N-nya semakin besar. Jumlah data yang diperlukan semakin besar karena lebih akurat kan. Lebih akurat. Tentu kalau tidak
lebih akurat atau errornya lebih besar, tentu ya eh, datanya itu tidak harus besar. Tentu juga bergantung pada tadi ya alfanya berapa, jumlah apa namanya degree of freedomnya berapa, standar sampel awalnya ya, standar sampel awalnya itu berapa. Oke, misal ya ini ya, saya tadi lompat. Misal ini Anda mulai, ya mulai dari berapa sih? Tentu jangan sampai satu saja, tidak ya. Misalkan 5, 7, berapa sembarang, tapi intinya lebih dari, paling tidak secara umum, karena tidak diberikan secara spesifik ya, ketentuan secara kuantitatif ya. Paling tidak itu ya ada 3, ada 5, 4, 6, ya. Lalu dijalankan, Anda dapatkan nanti apa hasil dari simulasinya itu, nanti Anda dapat confident interval rentang nilai dan juga half width ya eh, rentang apa namanya setengahnya ya plus minusnya ya maksudnya plus minusnya itu ya. Nah ini plus minusnya nanti dimasukkan ya eh, ataupun ya kalau ingin yang lebih kecil tentu n-nya lebih besar. Silakan nanti Anda bisa tentukan berapa sih n-nya ya. Oke, itu ya, itu untuk menentukan replikasinya ya, apa jumlah berapa kali sih harus dijalankan. Ya, ini ada rumus bergantung pada alfa per 2. Alfanya nanti menentukan nilai Z ya. Dengan S yang awal ya, Anda kan menjalankan ya tadi ya 5 misalkan 5 lalu Anda dapatkan S-nya itu sendiri apa standar deviasi tadi. Oke, ya ini tadi ya eh, nah, saya kembali lagi tadi tadi menentukan apa namanya jumlah data yang diperlukan ya atau berapa kali sih harus menjalankan simulasi ini ya. Nah, ada lagi yang lain validasi menggunakan F-test ya yang dilihat uji bukan uji rata-rata tapi uji varian itu itu juga bisa. Nah, ini eh, juga bisa Anda gunakan ya selain dari yang tadi ya. Oke, itu ya. eh nah, sekali lagi itu yang belum saya sampaikan. Oh, maaf, tadi yang belum saya sampaikan itu kenapa sampai harus berkali-kali. Sekali lagi itu berkaitan dengan yang sebelumnya ya, berkaitan dengan materi pembangkitan random ya, karena suatu sistem itu punya perilaku random acak dan ke- dan kejadian acak itu juga punya rentang ya. Nah, maka perlu dilakukan apa namanya menjalankan simulasi berkali-kali. Ataupun kalau Anda ambil sampel, tentu ketika sampel kedua, sampel ketiga itu tentu tidak sama. Ada variasi ya berubah-ubah, maka perlu dijalankan berkali-kali. Oke, itu intinya ya. Eh, ini tadi sudah saya sampaikan berapa sebaiknya nilai half width-nya. Ya, ini tidak ada bakunya. Tentu semakin kecil, ya biasanya dilihat dari persentase biasanya ya. Ini half width itu bisa dilihat dari persentase. Ya, atau langsung ke angka, silahkan. Boleh ya, dari persentase rata-rata atau misalkan saya punya nilai 100 ya. Saya ingin tingkat keakuratannya ya 100 plus minus 5%-nya dari 100 itu ya ataupun 5 ya plus minus 5 ya nggak masalah antara 5% atau 5 langsung angka silahkan itu ya tidak harus pakai persentase. Oke, ini ya tadi sudah saya sampaikan tidak ada ketentuan khusus mengenai berapa tingkat keakuratannya atau errornya ya. Lalu tadi sudah saya sampaikan jenis model simulasinya ya apakah terminating non terminating silakan dilihat dari sistem yang berjalan yang Anda observasi yang Anda teliti ya. Nah ini contoh buka jam 8 sampai jam 9 ya ya itu yang terminating ya tapi kalau yang 24 jam ya itu non terminating. Nah untuk non terminating nanti ada semacam kondisi steady state nanti akan kita sampaikan
Ya, tadi terminating sudah bisa berdasarkan waktu atau bisa berdasarkan kondisi yang lain atau unit. Ya, setelah 50 cup, misalkan ya 50 cup ya ditutup, dihentikan. Jadi misalkan jam 8 sampai jam 4, walaupun ini sudah jam 4, ya, tapi itu masih belum mencapai 50 produk untuk dijual atau diproduksi atau diproses, ya itu belum berhenti sampai jam 4 itu, tetap di apa namanya, diproses sampai kondisi yang sesuai dengan kondisi yang ditentukan dari sistem itu. Maka tidak cukup Anda lihat ataupun observasi saja, Anda pastikan dengan pihak manajerial kebijakannya seperti apa. Ya, ya, apakah juga ini juga pernah kita sampaikan di kelas, ya, suatu produk karakteristiknya itu tidak boleh dihentikan prosesnya. Ya, yang saya maksud itu misalkan ada satu barang, ya, sudah jam 4 tapi barang itu masih dikerjakan atau diproses. Nah, ketika jam 4 kan kalau karakteristik produk itu tidak bisa apa namanya dilanjutkan prosesnya untuk hari berikutnya, maka ya jangan apa namanya menggunakan terminasi waktu, ya jam 4 selesai. Ya ini nanti produknya ya nggak apa namanya nggak bisa dilanjutkan proses pengerjaannya karena memang karakteristik produk barang itu nggak bisa diselesaikan kecuali kalau memang bisa dilanjutkan hari berikutnya, tergantung dari karakteristik produk. Itu yang sangat penting sekali, nanti akan biasa ini saya tanyakan juga ketika nguji ya terkait dengan karakteristik produk. Jadi tidak asal disimulasikan lalu dijalankan. Nah, ini apa terminating maupun terminating kan penting sekali ya di sini. Nah, nanti kaitannya dengan ini terminating ya. Ada yang non terminating. Jadi kalau terminating tadi sudah saya pikir ini sudah jelas, silahkan nanti bisa bertanya, raise hand juga kalau ada yang belum jelas terkait dengan terminating. Berikutnya itu non terminating ya. Artinya tidak memiliki kondisi terminasi pemberhentian suatu awal ataupun akhir ya, itu non terminating. Maaf, tidak ada akhir ya, menghentikan, terminate itu menghentikan, tapi ada awal ya, cuman ada awalnya. Cuman awalnya ini ada yang sifatnya itu steady state ya. Kalau steady state, kondisi stabil, seharusnya tidak dipengaruhi kondisi awal sistem. Maka nanti ketika Anda kalau kalau Anda temukan itu adalah non terminating ya, seperti hanya pom bensin itu kan non terminating, K24 non terminating, nanti ketika Anda membandingkan sistem ya itu harus hati-hati ya. Eh, Nanti ada suatu apa namanya ini ya, ada suatu kinerja nanti ketika ini ada warming up. Nah, ini baru ini yang namanya eh, steady state ya, ini steady state. Nah, yang bagian kiri ini adalah warming up ya. Ini warming up itu jangan Anda gunakan data ini ya untuk dibandingkan dengan sistem nyatanya. Ya, yang Anda bandingkan adalah bagian steady state. Dari mana Anda tahu itu warming up atau tidak? Nanti kelihatan dari grafiknya ya. Ini grafiknya ini ketika steady state itu sudah relatif stabil ya kinerjanya. Kalau Anda membandingkan apa namanya layanan, waktu proses ataupun produktivitas, utilitas itu cenderung nilainya itu tidak jauh berbeda ya dengan sebelumnya itu. Itu yang non terminating. Hati-hati dengan non terminating ini. Ya, oke. Berikutnya, oh ini kok belum hilang. Ya, tadi sudah ya warming up. Ya, tadi steady state. Hati-hati di situ. Eh, Lalu skenario, ya.
eh, antar skenario ya, membandingkan antar skenario boleh nanti Anda bisa membuat suatu usulan lebih dari satu skenario ya. Kalau kalau ada skenario apa yang Anda bandingkan performansinya atau kinerjanya, apakah outputnya atau apakah utilitasnya, ya Anda bisa pakai pair ya, berpasangan pair T ya. Anda bisa bandingkan antar apa namanya tenaga kerja yang di training dan sebelum, lalu juga mesinnya ya setelah diperbaiki atau sebelum. Hari juga sama ya, Senin dengan Senin, Selasa dengan Selasa. Silakan Anda bisa gunakan pairty-nya apa berpasangan ya. Dan juga bisa pakai independent t-test ya. Tadi kalau yang sebelumnya tadi kan kita lihat penggunaannya kan eh, t-test ya, apa independence t-test ya. Nah, kalau yang ini kalau Anda memunculkan suatu usulan perbaikan, silakan boleh pakai Perti, tapi juga sebenarnya juga boleh pakai yang independen. Kalau independen kecenderungannya memakai yang luaran akhirnya saja ya. Oke, ini ya eh, secara umum. Oke, silakan kalau ada yang ditanyakan sementara ini kalau ada. Oke, nanti saya bisa susulkan tambahkan ya tambahan apa review kalau bagi yang ingin merefreshing apa namanya statistik ya. Nanti saya bisa sampaikan di Spada. Oke, itu aja ya dari saya ya. Itu saya hanya menyampaikan secara umum berkaitan dengan verifikasi validasi. Ya. Nah, untuk berikutnya, kegiatan berikutnya ini nanti silakan bisa apa namanya bekerja kelompok ya. Ini saya coba tampilkan dulu eh, biar nanti masih ingat apa namanya. Ya. Ya. Ini ya, eh, mungkin sudah terlihat ini, mudah-mudahan terlihat. Ini contoh cara membangkitkan bilangan random menggunakan LCG. Ya, Anda masih ingat menggunakan suatu formula, nanti dilihat lagi PowerPoint-nya ya. Ini cara membangkitkan, nanti ada konstanta A, C, M, Z, O ya, yang bisa sembarang kita tentukan ya. Dari Z ini nanti ya ini Z ya Anda bisa pakai ini formula apa namanya di Excel ya mod lalu modulus ya dengan di dalam kurung seterusnya ini ya eh, muncul ZI ya bilangan randomnya lalu dari sini ZI-nya ini nanti dibagi dengan modulus ketemu dengan apa namanya probabilitas ya ini hanya refer aja tapi yang penting ini nanti Anda munculkan ini ya. Ya ini juga ya untuk menentukan eh, probabilitas ini masuk merefer kepada mana ya ini nggak ada contoh di sini merefer pada variabel yang mana angka yang mana jadi ini ya ini contoh apa cara membangkitkan bilangan random. Oke, saya coba tampilkan yang satunya lagi untuk soalnya ya. Hmm. Ya, ini soalnya ya, nanti silakan dicek di Spada. Ya, Eh, intinya sama, nanti Anda diharapkan dapat membangkitkan bilangan random. Nah, setelah Anda bangkitkan bilangan random itu, nanti mengacu pada
ini ada ini apa namanya? Ini ada semacam aktivitas ya. Anda sudah pelajari di sistem produksi atau di Management Project. Nanti ada suatu aktivitas Anda bisa menghubungkan, menggambarkan ya aktivitas ini ya interaksinya. Misalkan ini ada A ya. Setelah A itu apa ini? B ya. B, C itu setelah B. Nah, dan seterusnya nanti Anda buat diagram ini ya, diagram apa namanya project ini ya. Nanti silakan seperti apa gambarnya nanti boleh Anda buat eh, di mana software tertentu ataupun Anda bisa langsung ini mudah ya tidak perlu pakai software sebenarnya sudah tahu menggambarkan lalu screenshot. Setelah Anda screenshot taruh di file ini. Ya, jadi silakan di file ini juga nanti saya harapkan nanti Anda kumpulkan semua mahasiswa walaupun kelompok ya, semua mahasiswa diminta untuk mengumpulkan semuanya ya. Lalu karena ini berkelompok satu atau dua silakan ini dituliskan semuanya nama NIM-nya nanti akan digunakan dalam menentukan nilai ini ya A, C sama M, ZO juga ya. Ya, A itu jumlah huruf pada nama lengkap Anda. Pilih salah satu ya, karena Anda tim, misalkan tim, ya pilih salah satunya yang mana yang Anda gunakan. C, huruf vokal, ya, di nama lengkap semuanya ya tidak Iya, bukan nama. Mas. Ya, ada yang bertanya? Ya, ada. Oke, kalau tidak ada ini untuk C huruf vokal M digit dua digit terakhir tahun angkatan. Kalau Anda angkatan 2022 ya 22 ini pakai 2023 ya 23. Sekali lagi ini digit angkatan ya. Lalu berikutnya ini ada digit NIM ya. Salah satu ya salah satu dari anggota tim ini yang nanti LCG ini nanti akan bisa digunakan untuk membangkitkan suatu angka random nanti mengacu pada yang mana. Jadi misalkan Anda membangkitkan random dapatnya 0,9 ya, itu misalkan 0,9 masuk yang mana? 16 ya atau 14 ya, 16 ya. Itu. Dan seterusnya ya. Itu nanti ini ada aktivitas A nanti tergantung dari bilangan random yang Anda bangkitkan dapat yang mana? 12 atau 14 atau 10 dan seterusnya yang nanti Anda diharapkan bisa menjawab ini. Eh, Gambar sudah ya, gambar nanti silakan di copy, di paste ke sini ya, ke lembar ini ya, Excel ini, form apa ini, silakan kalau mau ada tambahan sheet juga boleh ya. Identifikasi waktu penyelesaian proyek. Ketika Anda sudah tahu semuanya, bangkitkan angka random, Anda tentunya sudah bisa tahu berapa sih eh, proses waktu penyelesaian proyek ini. Lalu Anda bisa identifikasi kritikalnya, kritikal apa namanya pathnya ya, yang paling kritis mana itu waktunya, ya apa namanya aktivitasnya ya Anda sudah tahu, ya, harusnya otomatis ya ini kalau sudah tahu dua harusnya tahu yang tiga juga ini aktivitas mana yang berada dalam critical pathnya itu. Oke, sampai di sini mungkin soalnya sudah cukup jelas. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya anggap itu sudah cukup jelas. Presensi didasarkan pada tugas yang Anda kumpulkan. Ya, ini nanti otomatis berhenti nanti 4 lewat 45 ya, 5:45 1 jam. Ini saya extend waktunya sampai 5:45. Oke, kalau saya coba cek kembali lagi di Zoom tidak ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, saya asumsikan itu sudah jelas dan silakan bisa langsung melanjutkan tugasnya itu ya. Saya berikan waktu 1 jam lebih 3 menit kalau nggak salah ini selesai 5:45. Gitu aja dari saya ya. Terima kasih atas kehadirannya. Saya cukupkan materi kuliahnya pada sore hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya. Saya langsung tutup.